berdasarkan hasil rapat yang mulia para hakim tadi pagi. Yang pertama yang perlu didengar oleh Mahkamah adalah Saudara Muhadjir Effendi, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Kemudian yang kedua, Bapak Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. 3, Ibu Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan. 4, Ibu Tri Risma Harini, Menteri Sosial. Wow, di sini sungguh-sungguh di luar dugaan ya. Yaitu di sini MK bakal panggil Menteri Muhadjir Effendi, Airlangga, Sri Mulyani, hingga Tri Risma Harini. Wow, kalau kita lihat pada waktu lalu ya, yaitu di sini ketika yaitu tim Amin yaitu minta MK panggil 4 menteri, tim 02 balas minta Megawati dipanggil juga. Wow, saya rasa di situ sangat sulit sekali ya ketika akan melakukan pemanggilan kepada para menteri di sini. Tetapi di sini akhirnya MK juga ya terlihat setidaknya akan memanggil keempat menteri tersebut untuk dimintai keterangan oleh Mahkamah. Jadi di sini yang berhak untuk bertanya adalah Mahkamah Konstitusi. Di sini menurut saya sangat keren sekali di sini ada berita seperti ini. Padahal pada waktu lalu tim 02 bahkan juga membalas akan memanggil Ibu Megawati, tetapi kenyataannya Anda tahu sendiri, kemungkinan tim 02 pasti kaget lah ketika Mahkamah Konstitusi di sini mempertimbangkan untuk memanggil menteri dari Presiden Joko Widodo. Bahkan bukan 2 menteri saja, Menkyu dan Tri Risma, melainkan 4 menteri di sini yang akan dipanggil oleh Mahkamah Konstitusi untuk dimintai keterangan. Menurut saya sangat keren sekali. Nah, dari sini yaitu Mahkamah Konstitusi bakal memanggil 4 menteri dan pihak Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024 pada 5 April. Wow, 5 April ya. Berarti kurang 3 hari lagi ya. 4 menteri itu yakni Menko PMK Muhadjir Effendi, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Risma Harini. Ya kalau kita ketahui ya dari video yang beredar pada waktu lalu misalnya, di situ Airlangga Hartarto ya bahkan ada sebuah berita yaitu ketika masyarakat diberikan bansos di situ bahkan untuk mengucapkan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo dan di video kalau tidak salah ada berita seperti itu. Jadi menurut saya juga perlu dipanggil lah terkait bansos dan lain sebagainya. Nah, di sini Jumat akan dicadangkan untuk pemanggilan pihak-pihak yang dipandang perlu oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan hasil rapat yang mulia para hakim tadi pagi, kata Ketua MK Soehartoyo dalam persidangan pada 1 April. Soehartoyo menegaskan keputusan mengikutsertakan 5 pihak itu tidak ada kaitannya dengan keberpihakan MK terhadap permintaan para pemohon yakni kubu Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Jadi yang dikategorikan penting didengar oleh Mahkamah ini bukan berarti Mahkamah mengakomodir permohonan pemohon 1 maupun 2 katanya. Nah, dari sini saya juga penasaran ya, kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya ketika ada berita yang berjudul MK bakal panggil Muhadjir, Airlangga, Sri Mulyani, Risma di sidang Pilpres di sini. Semoga tidak gempes, agar terang benderang. Hasil rapat para hakim MK pada Senin 1 April, para hakim MK sepakat untuk menghadirkan saksi memanggil para menteri. Wah, bila diizinkan Presiden yakin yang akan hadir sama Bu Sri Mulyani dan Bu Risma Harini, Pak Muhadjir, Pak AH absen. Ya, kita lihat besok lah. Paslon 02 jangan joget-joget dulu ya. Ada kemungkinan Paslon 02 didiskualifikasi. Naga-naganya MK setelah nggak ada Paman Usman, tanduk dan tarinya keluar. Go MK. Ya, seperti itu. Jadi memang harus jelas ya dan supaya terang benderang lah, yaitu di sedang MK di sini gugatan Pilpres di sini, apalagi juga pada waktu lalu banyak fenomena-fenomena tentang pelanggaran etika dan bahkan juga tidak hanya Ketua Mahkamah Konstitusi saja, bahkan juga Ketua KPU juga melanggar kode etik dan lain sebagainya. Makanya di sini perlu diluruskan di sidang sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi di sini, biar semuanya jelas, transparan, dan tidak menjadi bola-bola liar di kalangan masyarakat. Ya, apapun putusan MK menurut saya wajib kita apresiasi dan kita junjung tinggi. Apapun putusannya kita harus menerima dengan lapang dada lah apapun hasil putusan MK. Apalagi juga Anwar Usman
pada waktu lalu yang setidaknya meloloskan usia minimum usia capres dan cawapres itu tidak mengikuti pada saat sidang di Mahkamah Konstitusi. Jadi semuanya bisa saja terjadi. Di sini janganlah munafik Republik Dagegan. Harusnya ada baiknya Mendak Belgedes Suhas ikutan dipanggil juga oleh ofisial MKRI untuk juga dimintai keterangan. Ya, Suhas juga pada waktu lalu juga siapa yang memberi Pak Jokowi, siapa ya Pak Jokowi, ya seperti itu. Seharusnya juga dipanggil ya. Nah, kalau kita lihat berita di sini ya, tiba-tiba ada usul yaitu tim 02 balas minta Megawati juga ikut dipanggil. Ketua MK Soehartoyo lalu memberikan tanggapan. Dia mengatakan MK akan membahas permintaan tim Amin tersebut. Nanti kami bahas ya 4 menteri, terang Soehartoyo. Dalam keterangan yang sama, tim hukum Ganjar Mahfud MD juga mendukung permintaan tim Amin mengenai menteri-menteri yang perlu dihadirkan sebagai saksi. Hal itu disampaikan kuasa hukum Ganjar Mahfud Todung Mulya Lubis dalam persidangan. Kami mendukung usul dari pemohon 1, tapi kalau majelis hakim menganggap itu tidak mungkin, kami menerima kebijakan majelis, ucap Todung. Kubu 02 minta Megawati dipanggil. Permintaan pemanggilan menteri tersebut mendapat respon dari kubu 02 Prabowo Gibran. Kuasa hukum Prabowo Gibran Oto lantas menyindir balik tim hukum Ganjar Mahfud dan Anies Mohaimin soal pemanggilan sejumlah menteri ke sidang sengketa Pilpres 2024. Oto mengatakan pihaknya bisa saja juga meminta MK memanggil Ketua Umum PDI Perjuangan Soekarno Putri, kendati demikian ia tak melakukannya. Kalau dia minta menteri, kami juga minta Ibu Megawati dipanggil. Mau enggak? Kan gitu masalahnya kan, ujar Oto seusai sidang di gedung MK Jakarta pada 28 Maret. Menurut Oto, sidang sengketa Pilpres 2024 adalah sengketa dua pihak, asas aktori in cambit onus pribandi. Asas itu menjelaskan siapapun yang mendalilkan harus bisa membuktikan. Karenanya tim Ganjar Mahfud dan Anies Mohaimin tak bisa tiba-tiba meminta MK menghadirkan para menteri. Ya, tetapi kalau kita lihat dari sini ya, akhirnya juga ya setidaknya dikabulkan lah, yaitu permohonan untuk menghadirkan para menteri dari Presiden Joko Widodo, Sri Mulyani, Tri Risma hari ini. Wah, kita lihat ya besok seperti apa ketika mendapat keterangan dari sejumlah menteri dari Presiden Joko Widodo, apakah bisa membantu yaitu untuk mengungkap apakah ada kecurangan dan lain sebagainya. Ya, saya berharap yang baik-baik saja lah di sini, dan semoga saja hasil putusan MK di sini bisa diterima oleh masyarakat Indonesia. Apapun hasil putusan MK di sini, ya menurut saya seperti itu saja. Tetapi yang paling penting siapapun besok presiden dan wakil presidennya supaya bisa merealisasikan semua program-program dan janji-janji kampanyenya sehingga bisa dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat. Dan juga kepada para pihak perlu disampaikan bahwa hari Jumat akan dicadangkan untuk pemanggilan pihak-pihak yang dipandang perlu oleh Mahkamah Konstitusi.